Kemudian yang lainnya bagaimana kita mencapai rekognisi internasional melalui berbagai kegiatan-kegiatan tridharma, pendidikan maupun penelitian. Selain tadi mahasiswa asing yang datang ke Udayana, kami juga mengirimkan baik staf dosen maupun mahasiswa kami untuk melaksanakan program pendidikan ke luar negeri. Kami memiliki saat ini kami sudah memiliki 75 kerjasama dengan institusi luar negeri, ya sebagian besar adalah terkait dengan pendidikan dan penelitian. Kami memiliki program elective study, kami mengirimkan mahasiswa kami untuk mengikuti short course di institusi-institusi pendidikan di luar negeri, ya. Saat ini kami mengirimkan mahasiswa kami ke Jepang, kemudian ke Thailand, ke Taiwan, ke China juga, kemudian juga ada ke Hawaii. Jadi kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk mereka membuka wawasan, ya, sehingga itu juga menjadi salah satu upaya kami supaya institusi-institusi pendidikan di luar negeri itu mengenal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan wawancara untuk mendokumentasikan 44 fakultas kedokteran di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul menurut data dari LAMPTKES. Nah, menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami masukkan di dalam Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024 dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Komang Januarta Putra Pinatih, MKes, Dekan Fakultas Universitas Udayana. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah baik, Pak Bambang. Iya, baik. Jadi, Prof. Komang ini menyelesaikan S1 kedokteran di Universitas Udayana, kemudian S2 di UGM, dan S3 di Universitas Udayana lagi, menjadi dosen di FK Unut, pernah menjadi sekretaris bagian mikrobiologi, pernah menjadi ketua unit IT, pernah menjadi pembantu dekan 2, koordinator program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter, dan saat ini menjadi dekan Fakultas Kedokteran Udayana. Prof mungkin bisa bercerita yang lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir sejak awal sampai saat ini menjadi dekan. Monggo silakan, Prof. Terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya, nama saya Komang ya, panggilannya orang Bali Komang ya. Jadi saya Ya, tamat di FK Udayana tahun 92. Setelah tamat ya, tahun 92, kemudian saya melaksanakan wajib kerja. Waktu itu kan dokter PTT ya, dokter tidak tetap. ya.
waktu itu bertugas di Timur Timur. Waktu itu masih menjadi Ya, bagian dari Indonesia selama 3 tahun ya, 92 sampai ya, tahun 95 di sana. Balik dari sana tahun 95, kemudian tahun 96 saya diangkat menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Udayana sampai ya. sekarang. Nah, selama perjalanan itu seperti tadi Bapak Bambang juga sudah sampaikan, saya sempat diberikan tanggung jawab untuk di bagian saya adalah bagian mikrobiologi ya, saya juga sempat menjadi sekretaris bagian, kemudian juga diberi serahi tanggung jawab untuk mengelola beberapa unit di Fakultas Kedokteran, unit IT, termasuk unit pendidikan kedokteran. Ya. Kemudian saya sempat diberikan tanggung jawab untuk membantu menjadi pembantu dekan 2 tahun 2008 sampai 2013. Kemudian di koordinator program studi ya, koordinator program studi sarjana kedokteran Ya. tahun 2017 sampai 2021 dan kemudian di 2021 sampai sekarang masih di Dekan Fakultas Kedokteran. Mungkin demikian secara singkat, Pak Bapak. Baik, Fakultas Kedokteran UNUT ini termasuk yang eh, tidak tua sekali, tapi juga sudah cukup tua, lahir 1962. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah dan perjalanan perjuangan hingga sampai saat ini menjadi Fakultas Kedokteran yang akreditasinya unggul, Prof. Jadi memang Fakultas Kedokteran berdiri tahun 1962 bersamaan dengan keluarnya SK Universitas Udayana. Jadi Universitas Udayana pada saat pendiriannya itu didukung oleh 4 fakultas ya. Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Peternakan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Jadi 4 fakultas yang mendukung termasuk Ya. Fakultas Kedokteran. Nah, di dalam perjalanannya kemudian Fakultas Kedokteran yang dulu hanya satu fakultas hanya menjadi tempat pendidikan untuk dokter, di dalam perjalanannya kemudian berkembang, tumbuh program studi untuk menghasilkan lulusan bukan hanya dokter, tapi sarjana yang lain dan juga program spesialis. Jadi dimulai kurang lebih tahun 1990 ya, mulai pendirian beberapa program studi spesialis, spesialis bedah, penyakit dalam, kemudian obstetri, spesialis anak. Kemudian mulai tahun 2004 itu mulai berkembang program studi sarjana ya, ada program studi sarjana kesehatan masyarakat, keperawatan, kemudian ada fisioterapi, psikologi, dan yang terakhir yang program sarjana adalah kedokteran gigi. Jadi saat ini kita memiliki 6 program studi sarjana, 4 diantaranya dengan program profesi, ya seperti tadi, sarjana kedokteran, Ya. keperawatan, kesehatan masyarakat, psikologi, fisioterapi, dan kedokteran gigi. Kemudian 4 punya program profesi, ya profesi dokter, profesi nurse, profesi fisioterapis, dan profesi dokter gigi. Kita punya 3 program magister dan 1 program doktor, 21 program spesialis 1, dan 2 program subspesialis atau spesialis 2. Jadi demikian perjalanan Fakultas Kedokteran tahun 62 yang hanya satu fakultas menghasilkan dokter. Sekarang ini sudah menghasilkan berbagai lulusan di bidang kedokteran dan kesehatan. Segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, sudah disebutkan mengenai banyaknya program studi. Mungkin sekaligus bisa diceritakan mengenai student body. Jadi berapa mahasiswa, berapa yang diterima tiap tahun, kemudian alumni, mungkin termasuk alumninya karena sudah lama mungkin sudah berada di dalam posisi-posisi yang strategis, Prof.
Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi student budi total ya saat ini kami itu Ya, adalah kurang lebih 5.568 dari ke-37. Jadi total program studi kami ya, 37. Student body total itu 5.568 ya. Kalau kita berbicara untuk bidang pendidikan kedokteran, dokter umum maupun spesialis ya. Untuk sarjana kedokteran saat ini mahasiswa yang aktif 1.008. Untuk profesi dokter itu 490 orang. Sedangkan untuk program spesialis dan subspesialis yang ada saat ini peserta didik adalah sekitar 1.329 orang. Itu student ya, body. Kemudian untuk lulusan dokter umum itu saat ini kurang lebih hampir 10.000 sudah 9.968 kalau nggak salah ya. Sedangkan ya, untuk lulusan spesialis itu sampai saat ini sudah mencapai 2.491 ya. Itu untuk lulusan spesialis. ya, Nah, sebaran alumni kami tersebar dari Sabang sampai Merauke, Pak Bambang. Ya, ya, jadi alumni kami dan eh, kalau kita bicara tentang kedokteran dan pendidikan dokter dan spesialis, eh, asal mahasiswa peserta didik kami itu dari Sabang sampai Merauke ada, termasuk dari Papua kita juga memiliki peserta didik. Lulusan kami juga sudah tersebar hampir di ya, seluruh Indonesia ya. Termasuk di daerah-daerah sangat terpencil kita juga memiliki alumni yang sudah mengabdikan ilmu mereka di sana, Pak. Nah, untuk alumni sendiri, posisi alumni kami banyak dari alumni kami yang saat ini juga memiliki beberapa posisi-posisi ya. Alumni kami saat ini ada di luar negeri ada ya. Kalau ya, kita bicara tentang alumni dari luar negeri, kami juga memiliki mahasiswa asing, Pak Bambang, ya, dari Malaysia ada, dari Timor Leste ada. Bahkan dulu Menteri Kesehatan Timor Leste itu adalah salah satu alumni kami juga. ya, Kemudian di beberapa alumni kami saat ini ada yang meniti karir di USA, ada di USA ya, di Amerika ada, ya, kemudian kami di Inggris juga ada saat ini, termasuk juga beberapa alumni kami yang saat ini menduduki beberapa posisi-posisi di pemerintahan seperti itu, Pak Bambang. ya. Baik. Nah, dengan posisinya yang seperti tadi, artinya alumninya walaupun selisih tidak banyak, tapi sudah lebih banyak alumni yang dokter spesialis daripada yang dokter umum. Jadi ini menunjukkan bahwa peran Fakultas Kedokteran UNUD ini memang sudah cukup apa ya, cukup besar pengaruhnya. Nah, Prof, apakah sampai sekarang Fakultas Kedokteran UNUD ini masih membina fakultas-fakultas kedokteran lain? Jadi kami dulu pertama kali itu kami membina Fakultas Kedokteran UNRAM, Universitas Mataram, Hmm, kemudian Universitas Al-Azhar di Mataram juga, hmm, kemudian Universitas Warmadewa di Denpasar. Jadi itu tiga itu sekarang sudah mandiri. Yang kita bina ya, dulu sekarang sudah mandiri. Saat ini kami secara aktif sedang membina Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati juga di Denpasar. ya, Dan beberapa kami juga mendapatkan permohonan dari beberapa universitas ya, termasuk dari Jawa Timur, dari NTB, dari NTT juga termasuk beberapa yang mengajukan permohonan dari Kepri ya untuk memohon menjadi pendamping atau pembina pendirian Fakultas Kedokteran baru seperti itu. Nah, kemudian kami juga membina pengembangan program studi spesialis di beberapa fakultas hmm, kedokteran. Ya. Di Universitas Mataram kami ikut membantu pendirian program studi ilmu bedah, kemudian obstetri, hmm, ginekologi, kemudian neurologi. Ya. Saat ini kami sedang dalam proses untuk membantu pengembangan program studi anestesiologi di Fakultas hmm, Kedokteran Universitas Nusa Cendana di Kupang. Ya, jadi ya, di Nusa Cendana ini
eh, secara sumber daya manusia untuk pembukaan program spesialis sudah mencukupi, tetapi masih terkendala karena fakultas kedokterannya belum terakreditasi unggul atau A, sehingga mereka belum diizinkan untuk membuka program pendidikan spesialis. Nah, kami mengampu ya Ya. membina nanti supaya nanti ke depan FK Undana ini bisa mendirikan program studi spesialis setelah persyaratan untuk mendirikan program studi spesialis itu terpenuhi. Jadi saat ini kami sedang dalam proses untuk membantu teman-teman di Kupang untuk mulai proses pendidikan spesialis anestesiologi. Demikian mungkin Pak Ya. Bambang. Ya, baik, Prof. Kalau apa kekhususan atau keunggulan FK Unut ini apa? Artinya kalau yang belajar itu apa? Atau mungkin mempunyai bidang perhatian yang khusus seperti fakultas-fakultas kedokteran biasanya ada bidang-bidang yang menjadi fokusnya. Oke, ya kami karena kami berada di Pulau Bali ya yang Ya, terkenal dengan destinasi wisata, pariwisata, maka ya. kami di Fakultas Kedokteran Udayana ini mengangkat travel medicine sebagai unggulan kami. Jadi Hmm. kedokteran pariwisata. Jadi lulusan kami mendapatkan atau memiliki nilai plus yang terkait dengan bidang kedokteran pariwisata. Ya, mungkin bisa digambarkan sedikit, Rob, ke apa keterbedaan atau kekhususan kedokteran pariwisata itu misalnya seperti apa? Ya, jadi eh, dewasa ini kan pariwisata itu sudah berkembang yang dulunya hanya merupakan suatu kegiatan yang sifatnya adalah untuk rekreasi, tapi sekarang ini Ya, kan berkembang menjadi juga selain rekreasi juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi mental ya, health itu ya, yang ya, peluang itu yang kami tangkap ya karena seperti tadi kami sampaikan bahwa Bali ini menjadi daerah tujuan wisata yang favorit sehingga kami sebagai Fakultas Kedokteran yang ada di Pulau Bali juga ikut berperan nanti dalam hal-hal yang terkait dengan pengembangan ya, kedokteran ya, wisata atau mental health dan lain sebagainya. Dan ya, juga ini untuk mengantisipasi karena demikian banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Bali, dan tentu ada resiko mereka mendapatkan permasalahan medis selama mereka ya, melaksanakan wisata di Bali sehingga lulusan kami itu memiliki eh, nilai plus untuk menangani hal-hal yang terkait dengan kedokteran pariwisata ini. Demikian Pak Bambang. ya. Ya. Baik, Prof. Saya teringat bahwa di Bali akan dibangun sebuah pusat rumah sakit internasional yang memang difokuskan untuk melayani apa pasien-pasien dari negara-negara lain. Apakah itu yang dipersiapkan juga di Fakultas Kedokteran UNUD, Prof? Ya, saya rasa kita akan berjalan berdampingan ya dengan rumah sakit yang Ya, dibangun oleh pemerintah di kawasan Sanur tersebut. Dan kami juga ya, sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola dari rumah sakit tersebut, termasuk bagaimana kami juga siap untuk mendukung, memberikan dukungan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk nanti memang dibutuhkan untuk membantu proses pelayanan di sana, Pak Bang. Kami sudah memiliki kerjasama dengan rumah sakit BIH itu Bali International Hospital, Pak Bang. ya. Kita akan Jadi ya, karena ditawarkan untuk masyarakat internasional, maka pasti standarnya standar internasional, bahkan supaya menjadi daya tarik harus punya nilai lebih. Nah, itu seperti apa yang akan dijanjikan, Bro? Ya, betul Pak Bambang. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ya, jadi itu kan rumah sakit itu dibangun untuk mengakomodasi ya masyarakat Indonesia yang selama ini mungkin mencari pelayanan kesehatan ke luar negeri. Nah, oleh karena itulah dibangun supaya mengurangi
bocornya devisa karena banyak masyarakat kita yang memilih pelayanan kesehatan di luar negeri. Nah, sudah barang tentu dengan adanya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar internasional tersebut, itu akan menjadi pilihan bagi masyarakat kita untuk menggunakan fasilitas tersebut sehingga mengurangi kebocoran devisa ke luar negeri. Dan kami, Fakultas Kedokteran Udayana yang berada di Bali, di Denpasar ini, seperti yang tadi kami sampaikan, siap untuk bisa membantu bagaimana supaya tujuan daripada didirikannya rumah sakit tersebut untuk bisa tercapai dengan baik, Pak Bapak. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, baik, Prof. Tadi sempat disampaikan sedikit tentang mahasiswa internasional. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UNUD ini. Apakah mereka full kuliah atau hanya merupakan bagian untuk menyelesaikan kuliah dan dia memang sedang kuliah juga di negaranya masing-masing, Prof? Jadi mahasiswa asing yang datang ke Udayana ini ada dua, mahasiswa reguler, artinya yang mereka mengikuti perkuliahan dari awal sampai selesai, dan ada yang sifatnya adalah elective study, jadi short course seperti itu. Jadi kami memiliki beberapa program studi yang menawarkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya, kalau untuk pendidikan kedokteran itu reguler, ya full time mereka mulai dari awal sampai tamat. Sedangkan beberapa prodi kami yang lain seperti fisioterapi itu mereka memiliki program short course 3 bulan sampai 6 bulan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti proses pendidikan di sini dalam bentuk short course atau kita istilahkan elective study. Seperti itu, Pak Bambang. Ya. Apakah karena Bali itu menjadi daerah wisata yang favorit, itu menjadi salah satu salah satu pertimbangan kenapa mereka memilih kuliah di Bali, Bro? Itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya rasa, Pak Bambang. Ya, karena mereka bisa sambil belajar, mereka bisa sambil berwisata, yaitu menjadi nilai nilai tambah bagi kami ya untuk menarik minat daripada mahasiswa-mahasiswa asing untuk mereka mengikuti proses pendidikan di Udayana ini, Pak Bambang. Kita pasti itu ada faktor itu juga ya. Iya. Fakultas Kedokteran UNUD sudah mencapai akreditasi unggul, bahkan mungkin sudah mulai persiapan atau bahkan mungkin sudah untuk berada di standar internasional. Nah, pertanyaan kami, apa yang masih menjadi program Fakultas Kedokteran UNUD ini ke depan, Prof? Ya, jadi untuk sesuai dengan visi kami bahwa kami akan khususnya terkait dengan daya saing global ya Pak Bambang, ya sudah barang tentu salah satu yang harus kita upayakan adalah meningkatkan reputasi kita ya. Pertama, reputasi di dalam negeri ya, salah satu yang terkait dengan kelembagaan. Ya, saat ini dari 37 prodi yang ada di Fakultas Kedokteran, 24 atau kurang lebih 70% itu sudah terakreditasi unggul, termasuk program studi kedokteran. Nah, setelah itu kita sudah berproses untuk sertifikasi internasional untuk prodi kedokteran kita sudah UNQA kita sudah tahun lalu kita sudah. Saat ini kita sedang dalam proses untuk menuju akreditasi internasional. Mudah-mudahan tahun depan kita targetnya tahun depan kita sudah mulai bisa eksekusi. Saat ini kita sudah sedang berproses. Nah, itu dari sisi kelembagaan, rekognisi. Kemudian yang di sisi lain sudah tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita.
kualifikasi jabatan akademik maupun kualifikasi jabatan fungsional kita selalu tingkatkan. Saat ini persentase guru besar kita sudah mencapai 12%, kemudian yang lektor kepala itu sudah mencapai sekitar 25%. Kalau untuk pendidikan, kualifikasi pendidikan SP2 maupun S3 itu kita sudah mencapai 65%. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana kita mencapai rekognisi internasional melalui berbagai kegiatan-kegiatan tridharma, pendidikan maupun penelitian. Selain tadi mahasiswa asing yang datang ke Udayana, kami juga mengirimkan baik staf dosen maupun mahasiswa kami untuk melaksanakan program pendidikan ke luar negeri. Kami memiliki saat ini kami sudah memiliki 75 kerjasama dengan institusi luar negeri, ya sebagian besar adalah terkait dengan pendidikan dan penelitian. Kami memiliki program elective study, kami mengirimkan mahasiswa kami untuk mengikuti short course di institusi pendidikan di luar negeri, ya. Saat ini kami mengirimkan mahasiswa kami ke Jepang, kemudian ke Thailand, ke Taiwan, ke China juga, kemudian juga ada ke Hawaii. Jadi kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk mereka membuka wawasan, ya, sehingga itu juga menjadi salah satu upaya kami supaya institusi-institusi pendidikan di luar negeri itu mengenal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, kemudian yang sisi lain sudah tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas penelitian kita, kolaborasi penelitian kita dengan institusi-institusi asing. Saat ini kami memiliki beberapa riset kolaborasi, ya, dengan institusi pendidikan. Kita punya riset kolaborasi dengan University of Minnesota, kemudian dengan Australian National University, dengan Universitas di Thailand, di Cina, ya, Beijing University, kemudian dengan Taiwan, ya, dengan National Cheng Kung University, dengan Okayama University. Kita memiliki beberapa riset-riset kolaborasi yang bisa membantu memperkenalkan institusi kami kepada teman-teman di luar negeri. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan rekognisi daripada Fakultas Kedokteran Udayana kepada dunia luar. Ya, Prof, sekarang katanya di Indonesia ada satu sistem akademik health system kalau nggak salah namanya, yang memberi dibagi-bagi, memberi tugas untuk membina tadi fakultas-fakultas kedokteran di berbagai daerah. Nah, apakah Fakultas Kedokteran UNUD ini juga karena sudah senior begitu ditugasi untuk semacam itu, Bro? Ya, betul, Pak Bambang. Jadi kami Udayana ini masuk di AHS yang dikoordinasikan oleh Universitas Airlangga. Ya, memang AHS ini adalah suatu konsep integratif, ya, bagaimana unsur-unsur dari institusi pendidikan, dari rumah sakit, dan juga dari pemerintah daerah berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana membangun proses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara integratif seperti itu. Nah, kami dalam kaitan dengan konsep AHS ini, satu seperti tadi kami sampaikan, kami membantu mendampingi pendirian beberapa fakultas kedokteran baru. Kemudian kami juga, seperti tadi kami sampaikan, kami dengan Fakultas Kedokteran Undana, kami bantu untuk memfasilitasi proses pendirian mereka. Dan kami juga membantu proses pelayanan, Pak Bambang. Jadi untuk pendidikan spesialisasi, kami membantu daerah-daerah rumah sakit terpencil yang belum ada atau kekurangan dokter spesialis, untuk kami kirimi para residen, peserta didik spesialis yang sudah mandiri, yang sudah aktif, yang sudah senior, untuk memberikan pelayanan kesehatan di sana. Peserta didik kami kirim ke Papua, Pak Bambang. Ada ke Kaimana, ada ke banyak, ya, kemudian ke Ambon, ke Sulawesi, paling banyak ke Nusa Tenggara Timur, ke Lembata, ke Waikabu, Pak. Jadi residen-residen mandiri yang secara teori mereka sebenarnya sudah spesialis, tinggal menunggu proses wisuda. Jadi itulah yang kami kirimkan. Itu istilahnya adalah residen mandiri. Mereka sudah bisa bekerja secara mandiri.
untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang saat ini masih belum ada atau kekurangan tenaga spesialis. Jadi itulah yang coba kami berikan sumbangan ya untuk bagaimana dalam proses pendidikan maupun dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah terpencil yang sampai saat ini masih belum mendapatkan pelayanan spesialistik yang cukup memadai, Pak. Ya, baik, Prof. Studi kedokteran termasuk yang spesialis selalu dikaitkan dengan biaya yang dalam tanda petik mahal atau relatif lebih mahal daripada program studi yang lain. Nah, apalagi program spesialis. Nah, untuk ini apakah di FK Unut ada apa program-program khusus untuk membantu para mahasiswa seperti itu, Prof? Eh, secara dari universitas sendiri ada program beasiswa untuk mahasiswa S1 ada. Ya, Jadi banyak ya, donatur yang bisa memberikan beasiswa kepada para peserta didik. Dan banyak mahasiswa kami yang mendapatkan beasiswa tersebut. Baik beasiswa yang berupa beasiswa prestasi, artinya eh, ya, diberikan karena dia mencapai prestasi akademik yang tinggi, maupun beasiswa yang terkait dengan beasiswa kurang mampu misalnya. Itu ada beasiswa yang diberikan oleh institusi maupun dari para institusi-institusi lain yang ya. memberikan. Jadi ada bantuan seperti itu, Pak Bambang. Ya. Baik, tadi belum disampaikan per tahun FK Unut bisa menerima mahasiswa berapa, Prof? Kalau untuk kedokteran, pendidikan dokter per tahun kuota kami 250, Pak Bambang. Ya, 250. Ya. ya. Sedangkan untuk Kalau untuk PPDS, spesialis itu masing-masing program studi berbeda-beda kuotanya, tapi secara total ya, setiap semester kurang lebih kita bisa menerima antara ya, 175 sampai 180 per semester. Kalau untuk ya, pendidikan dokter per tahun, aja setahun sekali, tapi kalau untuk spesialis kita menerima setiap semester. Setiap semester kurang lebih 175 sampai 180 orang. ya. Baik. Terakhir, Prof, mungkin masih ada yang apa akan dicapai dalam masa jabatan Prof Komang ini sebagai dekan. Apa kira-kira yang masih menjadi mimpi? Uh, jadi saat ini kami sedang dalam berproses, teman-teman dalam berproses untuk mendirikan beberapa program studi baru yang memang dibutuhkan oleh Hmm, pemerintah. Saat ini kan Kementerian Kesehatan memberikan fokus pada beberapa penyakit-penyakit yang sifatnya adalah kronis dan apa ya istilahnya seperti penyakit yang terkait dengan stroke, jantung, kemudian di bidang urologi seperti itu. Nah, kami saat ini sedang dalam proses untuk pendirian program studi bedah urologi, bedah saluran kemih. Kami juga sedang dalam proses untuk mengembangkan program studi kedokteran SPKKLP spesialis kedokteran keluarga ya, dan layanan primer karena ya, sesuai dengan salah satu konsep transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan kan penguatan di layanan primer. Nah, untuk ya, itu kita membutuhkan banyak sekali dokter-dokter kesehatan keluarga dan layanan primer ya. Dan saat ini center untuk pendidikan SPKKL itu masih sangat terbatas. Jadi kami di Udayana juga teman-teman sedang dalam proses untuk pendirian program studi spesialis KKLP tersebut. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana di tahun depan sebelum masa jabatan saya berakhir tahun depan. Jadi mudah-mudahan dua prodi itu bisa kita apa namanya itu capai pendiriannya. Yang lainnya sudah barang tentu seperti tadi aplikasi internasional yang insya Allah mungkin tahun ya. depan dan juga bisa kami eksekusi Pak Bambang. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kita bisa meraih itu. Pak. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Komang Januarta Putra Pinatih MKes, Dekan Fakultas Universitas Udayana Denpasar, Bali. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sekali lagi selamat bekerja, berjuang, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi